Perbedaan dus kapal api dan dus mie instan. Oke teman-teman semuanya, bertemu dengan saya lagi Kamal Artos ya. Yang belum subscribe dulu ya. Oke, kepada subscriberku ya, terima kasih banyak kalian sudah dukung saya dengan 11.000 subscriber ya. Semoga kalian sehat selalu dan saya sangat senang sekali teman-teman ya untuk 11.000 subscriber ini. Oke, terima kasih banyak untuk subscriber saya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, sukses, semakin kreatif, sehat selalu, rajin menabung dan tidak sombong ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk 11.000 subscriber ya. Oke, langsung aja ke video. Oke, yang kalian butuhkan di sini adalah dus kapal api ya. Jadi di video ini kita akan membandingkan teman-teman ya. Kalau kalian ingin membuat kepala kardus, kita akan bandingkan jadi mana yang lebih bagus ya, atau kita bandingkan antara dus mie instan sama dengan kopi kapal api. Kita akan bikin kepala kardus dari dua dus ini, mana yang lebih bagus teman-teman, atau mana yang lebih proporsional bentuknya. Oke, selain kardus kita butuh lakban teman-teman ya. Kita butuh lakban. Oke, kemudian penggaris butuh ya, enggak. Kalau nggak ada penggaris ya usah ya, nggak juga dibutuhkan. Terus cutter buat melubangi matanya. Sama stiker, oke, sama stiker tinggal tempel, jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk menggambar ya. Jika kalian ingin membeli stiker ini dengan harga 5.000, kalian tinggal cek di deskripsi, tinggal cek di komentar, ada linknya, kalian bisa beli di situ di toko saya teman-teman. Oke, langsung saja kita cara pembuatannya teman-teman, kita pinggirkan dulu. Oke, yang pertama kapal api dulu teman-teman ya. Kapal api dulu kita pinggirkan seperti ini ya. Nah, kalian buka dulu, oke, buka dulu sambungannya teman-teman ya. Buka dulu sambungannya seperti ini ya. Nah, awas jangan sampai sobek. Oke, nah setelah dibuka, kemudian kalian disambungkan lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya, disambungkan lagi. Nah, kita sambungkan lagi teman-teman ya, sebentar. Kalau kalian punya lakban, di lakban teman-teman ya. Kalau kalian punya lem, di lem lebih bagus ya. Di lem lebih bagus, kalian bisa menggunakan lem super glue, atau juga kalian bisa menggunakan lem tembak atau lem lilin teman-teman ya. Kalian beli aja lem lilin atau lem tembak di fotokopian, banyak sekali teman-teman ya. Oke, sementara kita lakban dulu. Oke, nanti yang kardus instan kita pakai lem lilin ya, tanpa menggunakan alat. Oke, kita lakban dulu. Oke, setelah dilakban teman-teman, setelah dilakban seperti ini, kemudian kalian lakban lagi, disambung lagi dus yang bagian atasnya teman-teman. Cari dulu mana yang kira-kira dusnya ada cacat, kita nanti taruh di dalam seperti ini ya. Oke, yang bolong seperti ini nanti kita ditempatkan di bagian dalam teman-teman. Nah, kita lakban aja yang ininya teman-teman ya. Oke, nah setelah itu kalian lipat lagi ke dalam seperti ini ya. Nah, ini yang cacatnya kita. Oke, setelah seperti ini dan dirasa rapi, sambungannya kuat, ininya juga rapi teman-teman, kita ambil stiker yang tadi. Nah, seperti ini ya. Kalian ini tinggal pletekin saja teman-teman ya. Oke, sekali lagi yang mau beli stiker ini cek di kolom deskripsi ya, di situ ada linknya. Harganya cuma 5.000 teman-teman, jadi kalian nggak usah repot-repot menggambar. Tapi kalau kalian bisa menggambar lebih bagus ya, lebih bagus kalian menggambar sendiri teman-teman ya. Biarpun jelek, tapi itu bikinan sendiri, oke? Nah, ini solusi untuk yang pengen praktis dan kalau kalian bikin kepala kardus gagal terus, jelek, solusinya kalian beli saja ini ya teman-teman. Tapi saya rekomendasikan untuk menggambar sendiri. Nah, oke. Sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi ini dari dus kapal api. Oke, langsung saja kita bolongin ya. Tips untuk membolongnya teman-teman. Kalian pakai ujung cutter ya. Jangan dimasukin semua. Pakai ujung cutter segitiga seperti ini ya, yang segitiganya. Kalian ditusuk-tusuk saja secara melingkar. Kita langsung ya tutorialkan. Oke.
Hati-hati. Nah, kalian ditusuk-tusuk saja seperti ini teman-teman ya. Sangat gampang sekali teman-teman. Awas hati-hati kena tangan. Nah, kalian ngebolonginnya diusahakan di bagian yang hitamnya teman-teman ya. Di bagian yang hitamnya. Nah, seperti ini. Oke. Satu lagi. Nah. Oke. Tidak langsung bolong juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kalian sudah ditusuk-tusuk ya. Kalian sudah ditusuk-tusuk seperti ini di area yang kalian butuhkan. Oke, setelah ditusuk-tusuk di sekelilingnya yang area yang kalian inginkan, kemudian kalian ditekan dari dalam atau dari luar juga bisa teman-teman ya. Nah, ditekan seperti ini udah bolong ya, tinggal dicabut aja. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Kalian ngebolonginnya harus di bagian hitamnya, jangan di bagian putihnya ya. Nanti jelek kelihatannya soalnya yang bolong ini di kamera kelihatan hitam teman-teman. Oke, sudah jadi. Oke, sekarang langsung kita ke dus mie instan teman-teman ya. Dus mie instan seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Sama seperti yang tadi teman-teman. Kalian buka dulu sambungan kardusnya. Oke, buka dulu ya. Buka dulu, cek dulu sambungannya ada di mana. Oh, ada di sini. Siap. Kita sambungkan dulu. Sambungkan. Buka dulu teman-teman, maaf ya. Hati-hati teman-teman ya. Oke, ada korek nih. Nah, setelah itu dibalikan teman-teman ya. Dibalikan. Oke. Nah, sekarang kita menyambungkannya menggunakan lem tembak teman-teman ya. Biar bagus dan rapi. Kalau kalian nggak punya alatnya, nggak apa-apa. Kalian cukup gunain aja korek ya, korek api teman-teman ya. Sebentar, kita cari dulu, belum dipersiapkan. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau kalian misalkan nggak ada lem tembak, nggak ada lakban, kalian bisa menggunakan lem tembak seperti ini ya. Ini harganya sekitar 3.000-an di fotokopian ya. Seperti ini. Nggak usah beli tembakannya teman-teman, nggak usah beli mesinnya, cukup dengan dibakar saja dengan menggunakan korek api ya. Langsung saja ya, atau bensin ya, atau korek api terserah kalian ya, adanya apa. Oke. Nah, ini harus diputar-putar seperti ini teman-teman si lemnya ya, biar panasnya merata, lelehnya merata ya. Jangan terlalu leleh, nanti kena tangan, terlalu encer teman-teman ya. Nah, sesudah leleh, lalu kalian tinggal dioles-oles ke sini ya. Diolesnya juga diputar-putar. Nah, seperti ini ya. Jangan digesrut seperti itu ya, tapi diputar sambil di ini. Oke, langsung kita disambungkan teman-teman. Oke, nah. Oke, sambil ditekan-tekan, biarkan lemnya kering teman-teman ya, atau dingin. Nah, langsung dibalikan teman-teman ya. Langsung dibalikan saja seperti ini. Nah, langsung dilakban teman-teman ya. Ini juga saya pertama kali membuat kepala kardus dengan menggunakan kardus mie instan teman-teman ya. Soalnya menurut saya agak panjang, tapi tergantung selera sih. Oke, langsung kita dilipat lagi ke dalam bagian ininya teman-teman. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Oke, langsung kita pakai stikernya ya, stiker yang ini. Nah, oke, tinggal tempel saja. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Tinggal kita bolongin ya. Kita tinggal bolongin bagian matanya. Nah, seperti biasa kalian tusuk-tusuk dulu ya. Tusuk-tusuk dulu bagian matanya teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalian tusuk-tusuk dulu bagian matanya seperti ini ya. Untuk yang membuat yang versi ketawa, yang matanya merem seperti ini, kalian kalau melubangi matanya ditusuk-tusuk ya. Jangan semua cutter dimasukin teman-teman ya.
Nah, biar rapi. Nah, oke, ditusuk-tusuk seperti ini. Nanti kita coba teman-teman ya. Kita coba jedag-jedugin kedua ukuran dus ini, mana yang menurut kalian lebih bagus ya teman-teman. Nah, ditusuk-tusuk teman-teman ya. Oke, tinggal satu lagi. Nah, ditusuk-tusuk saja, jangan semua kata dimasukin ya. Jadi seperti ini ya, dimasukinnya sebagian ini teman-teman ya, sebagian ini dimasukinnya. Ditusuk-tusukinnya terus. Agak PR teman-teman ya kalau yang motif ketawa ya. Yang karakter ketawa ini yang matanya merem, soalnya agak sulit untuk membuat lubang matanya. Tapi ya sabar aja teman-teman ya, biar hasilnya rapi, memuaskan ya. Oke, nah sudah jadi teman-teman ya, kita rapikan. Nah, kalian tinggal dorong aja ke dalam. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Ini dia, jadi triknya kalian kalau bikin mata ditusuk-tusuk saja ya. Oh ini belum ya, yang ininya belum. Nah seperti ini kalian rapikan dulu yang belum, yang kepotong, yang belum potong teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini dari dus kapal api, oke. Ini dari dus kapal api, ini dari dus mie instan ya. Ini dari dus kapal api, ini dari dus mie instan, oke. Bagaimana kalau dipakai? Kita langsung cobain teman-teman ya. Kita langsung cobain, oke. Nah ini dia teman-teman yang dari kapal api teman-teman ya. Nah seperti ini kalau dipakai. Nah seperti ini ya. Oke, kelihatan nggak? Ya, bagaimana menurut kalian bentuknya? Ini dari dus kapal api teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke, di dalamnya kosong. Bang, kenapa banyak yang nanya? Bisa lihat ya. Jadi triknya teman-teman, ininya jangan digunting ya. Ininya jangan digunting, semuanya jangan digunting. Cukup kalian lipat saja ke dalam, oke? Karena ini membantu buat mengencangkan kepala kita ke kardus ya. Jadi bisa lihat karena ininya kena ke kardus ini teman-teman ya, oke? Menurut kalian mana yang lebih bagus? Apakah dus kapal api hitam ataukah dus mie instan teman-teman ya? Tulis di komentar teman-teman ya. Tulis di komentar menurut kalian mana yang lebih bagus antara dus kapal api sama dus yang mie instan. Oke. Mungkin sekian dulu teman-teman ya video dari saya. Terima kasih banyak untuk kalian para subscriberku ya. Nggak nyangka dalam waktu sebulan subscriberku sudah 11.000 subscriber teman-teman ya. Subscriberku pokoknya kalian sehat selalu.